Hai, apakah kalian pernah mendengar suatu penyakit bernama diabetes? Diabetes adalah penyakit kronis berupa gangguan metabolik yang ditandai dengan gula darah yang melebihi batas normal dan memerlukan terapi medis secara berkelanjutan. Diabetes mellitus sendiri terbagi menjadi dua tipe, yaitu DM tipe 1 dan DM tipe 2. Kedua tipe ini sendiri dapat dibedakan berdasarkan penyebabnya. Diabetes tipe 1 sendiri disebabkan oleh hilangnya kemampuan tubuh untuk memproduksi insulin dikarenakan kerusakan sel pankreas. Maka dari itu memiliki nama lain yaitu diabetes insulin independen. Sedangkan diabetes tipe 2 disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat akibat konsumsi gula yang berlebih. Tipe ini sering disebut juga adult onset diabetes dikarenakan lebih sering diderita oleh orang dewasa atau lansia. Kencing manis, apa sih penyebabnya? Faktor risiko penyebab DM yang tidak bisa dimodifikasi yaitu ras, etnik, usia, serta jenis kelamin. Dan faktor yang bisa dimodifikasi yaitu overweight, aktivitas fisik yang kurang, merokok, dan hipertensi. Berikut macam kriteria DM. Dapat dikatakan normal prediabetes dan diabetes jika kadar hemoglobin A1C sebagai berikut. Selanjutnya, dapat dikatakan normal prediabetes dan diabetes jika kadar gula darah puasa sesuai yang tertera. Dan yang terakhir, berdasarkan oral glucose tolerance test dapat dikatakan normal prediabetes serta diabetes dengan kadar sebagai berikut. Lalu, kira-kira apa saja ya gejalanya? Penglihatan kabur, kelelahan, polidipsi atau rasa haus meningkat, poliuri sering buang air kecil, polifagi banyak makan, luka yang tidak sembuh, disertai penurunan berat badan. Yuk ketahui ciri-ciri diabetes mellitus pada rongga mulut. Pertama, angular cheilitis, yaitu lesi mulut yang ditandai adanya fisura, kemerahan, desquamasi pada sudut mulut. Perawatan untuk angular cheilitis yaitu yang pertama meningkatkan kebersihan mulut, kemudian pemberian anti jamur topikal seperti nystatin, ketoconazole, kemudian pemberian vitamin B dan antibiotik jika perlu. Kedua, serostomia atau suatu kondisi di mana mulut terasa kering. Selanjutnya, perawatan untuk mulut kering. Nah, mulut yang kering ini bisa kita atasi dengan cara mengonsumsi air mineral yang cukup, yaitu minimal 8 gelas seharinya. Selain itu, kita juga bisa mengonsumsi permen karet xylitol, yang mana xylitol ini merupakan pemanis alami yang dapat membantu meningkatkan air liur kita sehingga mulut kita tidak terasa kering lagi. Selain itu, biasanya mulut kering pada penderita diabetes disebabkan oleh obat-obatan yang dikonsumsinya. Maka dari itu, jangan lupa untuk konsultasi lebih lanjut ke dokter ya. Ketiga, periodontitis. Periodontitis merupakan radang pada jaringan penyangga gigi. Perawatannya bisa dengan scaling dan root planning, karena scaling dan root planning ini akan membantu mengontrol kadar gula darah pasien. Kemudian, apabila tidak dilakukan perawatan scaling dan root planning, nantinya akan susah untuk mengontrol kadar gula darahnya, kemudian bisa juga akan memperparah periodontitisnya hingga kehilangan gigi. Kehilangan gigi ini akan menurunkan kualitas hidup karena akan susah mencerna makanan. Kandidiasis oral merupakan flora normal rongga mulut yang disebabkan jamur Candida albicans. Kemudian untuk perawatan penyakit kandidiasis oral, pada kunjungan pertama dapat dilakukan pengobatan untuk meringankan keluhan, kemudian pemberian obat kumur, kemudian pemberian acyclovir gel untuk mengurangi bakteri dan menjaga kebersihan mulut, dan pemberian obat-obatan anti kandida. Terapi non-farmakologis untuk pasien penderita diabetes mellitus. Terapi non-farmakologis. Kita bisa memonitor sendiri kadar glukosa darah dan mengikuti penyuluhan berkelanjutan tentang perawatan diabetes pada pasien. Kemudian, latihan jasmani secara teratur, yaitu 3-4 kali seminggu selama 30 menit setiap satu kalinya. Terapi farmakologis untuk pasien penderita diabetes mellitus. Konsumsi obat diabetes mellitus sesuai dengan resep dan anjuran dokter merupakan salah satu hal terpenting untuk menangani penyakit diabetes mellitus. Tujuan dari mengonsumsi obat diabetes mellitus adalah untuk menjaga kadar gula agar tetap stabil dan berada dalam kadar yang normal. Hasil pemeriksaan menunjukkan gula darah puasa kurang dari 100 mg per desiliter, HbA1c kurang dari 5,7%,
dan tes toleransi glukosa oral kurang dari 140 mg per desiliter. Kira-kira apa ya yang harus kita lakukan untuk mencegah diri kita mengalami diabetes mellitus? Pertama, menerapkan pola makan sehat. Kedua, rutin berolahraga. Ketiga, menjaga berat badan yang ideal. Keempat, cek gula darah secara rutin. Dan yang terakhir, yuk jangan sampai stres. Lalu, apabila sudah terkena DM, apa yang harus kita lakukan supaya gejalanya tidak menyebar di rongga mulut ya? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah hal tersebut. Pertama, hindari merokok. Kedua, gunakan dental floss secara rutin. Ketiga, rutin menggosok gigi. Dan yang terakhir, kunjungi dokter gigi terdekat.